Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Wasalna ila ayy bait? Naam. 99. Naam. Naam. Fa in lam tan'a anhu nasibta fihi. Sahih? Sahih hada? Fasirta 99. Ha? أو 96. أعطني إياه. لا نسيت يعني لأن الكتاب في البيت جمعته في الصندوق يعني صعب علي أن أخذه ولا أرده إلى مكانه. 99. نعم تختلف. تختلف ما في مشكلة حتى يتناسب معنا الكلام. ما هو وصرت أسير ذنبك في wasakin. Engkau pun menjadi apa? Tawanan dosa. Fi wisakin. Mana wisaq? Wisaq, witha. La. Fi wisakin, dalam keadaan terkenal. Dalam keadaan terkenal, terpercaya. Fi wisakin. Wa kaifa lakal fikaku wa qad usirta. Yang kemudian engkau tidak akan mungkin untuk melepaskan diri, membebaskan diri, tidak mungkin membebaskan diri karena engkau sudah terpenjara. Ini balasan bagi orang yang apa? Orang yang terlanjur jatuh dalam dosa. Dan apa dia? Sulit baginya untuk apa? Sulit baginya untuk menyelamatkan diri. Untuk bangkit dari dosa. Ini diantara apa yang kita khawatirkan. Apa dia? Wasirta asira zambik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang paling menderita atau penjara yang paling sempit adalah apa dia? Penjara dalam hati. Penjara dalam hati atau dalam jiwa. Orang yang paling menderita adalah orang yang terpenjara dalam dirinya, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah dosa. Tetapi karena sudah mendarah daging yang namanya dosa, maka dia pun sulit untuk membebaskan dirinya. Orang yang paling sengsara adalah orang yang terpenjara dengan hawa nafsunya, kata Ibnu Qayyim. Terpenjara dengan hawa nafsunya. Wasirta asira zambika fi wisakin. Engkau terpenjara dalam dosa padahal engkau adalah orang yang terpenjara, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya artinya apa? Tahu bahwa ini adalah dosa. Tahu bahwa itu adalah dosa, tapi senantiasa dilakukan. Ini adalah orang yang orang yang betul-betul kata kalimat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang orang yang menyembah Samiri, orang yang menyembah siapa? Uzair, Yahudi. Mereka yaitu apa dia? Usriba qalbuhu. Sudah mendarah daging saking cintanya terhadap dosa, saking senangnya terhadap dosa. Sudah menjadi darah daging. Kalau sudah orang sudah cinta, sakit senang terhadap sesuatu, nampak di pelupuk matanya yang namanya ini kekurangannya, enggak. Tidak. Kenapa?
Karena cintanya masih lebih besar daripada kekurangan yang dia lihat. Karena cintanya masih lebih besar daripada kekurangan yang dia lihat. Ini bisa artinya diterima dengan akal. Apa dia? Ketika seseorang mencintai seorang wanita, sulit baginya untuk benci. Walaupun fulan mengabarkan bahwa itu dia begini. Tapi kalau sudah cinta, nampak di pelupuk matanya sesuatu yang nampak dalam hatinya, apa dia? Sesuatu yang menarik perhatian terhadapnya, bagaimanapun kekurangannya, maka itu berusaha ditutup-tutupin. Ikhwan, demikian juga dalam menuntut ilmu. Kita dinasihatin di mana? Di Libya, waktu kita mau belajar balago, waktu masih takmili, belajar balago, ada orang Sudan namanya Syekh Abdul Aziz hafizahullah ta'ala. Dia bilang, pertama kali kalau antum mau mempelajari sesuatu, yang pertama antum meletakkan dulu, adakan dulu cinta dalam dirimu terhadap apa yang engkau mau pelajari. Cintai dulu apa yang kamu mau pelajari, berusaha untuk mencintainya. Satu. Kemudian kalau antum sudah mencintainya, pasti akan apa saja jalan untuk memahami sebuah pelajaran, maka antum juga akan mencintainya. Oleh karena itu, kalau antum cinta terhadap cinta terhadap sebuah pelajaran, maka antum akan mencintai gurunya. Harus antum cintai gurunya, harus antum senang sama gurunya. Maka rata-rata orang yang tidak senang dengan sebuah pelajaran, benci juga sama gurunya. Pasti berapapun dia, hitung-hitungannya begitu, daripada kebencian dan cinta yang terhadap guru. Karena itu awalnya bencinya seorang murid terhadap gurunya, awalnya dan memang dia tidak senang dengan pelajarannya. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa begini tujuannya, begini dan seterusnya, karena kecintaan itu lahir kalau dia sudah ditahu tujuannya. Satu, kecintaan itu lahir kalau memang kita paham, maka berusaha untuk memahaminya supaya antum cinta terhadap pelajaran. Kalau cinta sebuah pelajaran, maka antum harus mencintai terhadap gurunya, mencintai terhadap temannya. Karena teman antum adalah teman dalam yang membantu antum untuk memahami hadis, untuk memahami sebuah pelajaran. Nah, wasirta azira zambika fi wisakin, padahal engkau mengetahui dosa tersebut, namun engkau menjadi tawanan dosa yang kau lakukan. Sulit untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari dosa itu. Wa kaifa lakal infika wa kaifa lakal fikaku wa qad usirta. Sulit engkau, bagaimana mungkin engkau bisa membebaskan diri sementara engkau sudah terpenjara dengan dosa. Wa khaf abna'a jinsika wakhsha minhum. Wa khaf, takutlah terhadap anak-anak siapa dia? Abna'i jinsika. Maksudnya apa? Teman-temanmu gitu nah. Maksudnya teman-teman, maksudnya anaknya orang-orang yang semisal denganmu, maksudnya sama tetangga, anaknya temannya bapak, anak itu maksudnya abna jinsika. Wa khaf abna jinsika wakhsha minhum. Takutlah terhadap mereka dan khawatirlah. Khawatirlah kama takhshal ad-daragim, sebagaimana engkau meletakkan rasa takutmu terhadap siapa? Terhadap singa. Asad. Al-murad ad-daragim asad. Wasabanta. As-sabanta apa dia? Macam tutul. An-namir. An-namir. As-sabanta. Maksudnya apa dia? Tadi takutlah terhadap apa? Terhadap temanmu. Maksudnya yang bisa, yang ini apa dia? Kemarin kita sebutkan apa dia? Dinul mar'i ada dini khalqihi, ada dini khalilihi. As-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Bahwasanya teman itu tergantung agama seseorang, itu tergantung agama temannya. Berarti kalau tergantung, berarti dengan siapa kita bergaul, maka demikian juga kualitas kita. Tidak jauh-jauh. Kalaupun ada perbedaan, tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh perbedaan kita. Mungkin dia lebih baik, kita lebih sedikit. Atau kita mungkin banyak tapi tidak jauh-jauh dari dia. Tidak jauh-jauh dari dia.
As-sahibu sahib, karena yang namanya teman itu sangat berpengaruh, menarik. Teman itu menarik. Menarik apanya? Menarik, mungkin kita tidak ditarik dengan tangannya, tetapi ditarik dengan apa? Pola pikirnya, ditarik dengan apanya? Dengan gayanya, ditarik dengan tutur katanya, ditarik dengan siapa juga dia bergaul. Mungkin lebih indah pergaulan dia di mata kita daripada pergaulan kita terhadap teman. Maka di situ kata para ulama, as-sahibu sahib, teman itu menarik, menarik. Dan ini apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sahibu sahib, ad-dinul mar'i ala dini khalilihi. Nah, wa khaf abna'a jinsika wakhsha minhum kama takhsha ad-daragim, ad-daragima was-sabanta. Sebagaimana engkau takut terhadap apa? Terhadap singa dan macam tutul. Sangat takut orang, lari. Kita kemarin sudah sebutkan bahwa orang yang takut sama Allah, maka ketakutannya membawa dia untuk mendekat dan melakukan amal soleh serta meninggalkan larangan dan maksiat. Tapi ketika seseorang takut terhadap makhluk, maka hendaknya antum jauhi. Ketika antum takut sama makhluk, maka hendaknya antum jauhin, kecuali rasa takut yang membawa antum kepada kesyirikan, maka hendaknya antum jauh dekatin. Pohon, antum takut sama pohon, jangan antum menjauh sama pohon, tapi antum dekatin dia, supaya antum mengetes apa dia. Bukan berarti mendekat kemudian kita memunculkan rasa kagum, tidak, tetapi dalam rangka bahwa membuktikan bahwa dia adalah makhluk, dia adalah makhluk. Tapi kalau rasa takut terhadap ini, asat juga makhluk. Tapi Allah meletakkan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita yang namanya takut tabi'i, takut naluri, yang ketika seorang takut terhadap makhluk tersebut tidak menjatuhkan kita terhadap maksiat, tidak membuat kita terjatuh dalam kesyirikan. Takut sama ular, memang Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan pada diri seseorang untuk takut kepada ular, dan kadar ketakutan di sana berbeda-beda. Kadar ketakutan di sana berbeda-beda juga. Sebagaimana seseorang takutnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga adalah apa? Berbeda-beda. Demikian juga kesyirikan rasa takut, kesyirikan yang wujudnya dalam takut itu juga berbeda-beda sesuai dengan maksiat sejauh mana dia jauh dari Allah. Demikian juga takutnya seseorang terhadap Allah sejauh mana ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semua takut itu membuat orang terjatuh dalam kesyirikan. Ada takut tadi. Tapi kalau seorang takut sama air begini, tapi kalau takut sama air gara-gara mungkin airnya kencang, itu tabi'i itu. Takut sama orang, sama batu, itu kesyirikan itu. Karena batu tidak perlu ditakuti, kecuali batunya yang menggelindir dari atas, kita di bawah, lari cepat. Dipahami? Maka takut itu bermacam-macam. Dengannya ada orang membuatnya jatuh terhadap kesyirikan, dan seterusnya. Wa khaf abna'a jinsika wakhsha minhum, takut sama mereka. Apanya yang ditakuti? Pengaruhnya. Apa yang ditakuti sama teman-teman adalah pengaruhnya. Kalau berpengaruh yang mengantarkan kepada kemaksiatan, pengaruh yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara fisik zatnya bahwa teman dia adalah teman, tidak boleh kita takut, tidak boleh kita takut. Maka nanti akan disebutkan bahwa kalau ada orang bermaksiat, dia adalah teman, kemudian kita sudah tahu bahwa kita itu yang diperbuat itu adalah maksiat, jangan menjauh secara fisik, tetapi mendekat dengan dia sebagai dia teman. Tetapi jauhi dia bahwa apa yang dia perlakukan. Maksudnya okun haziran, berteman dengan dia tapi penuh dengan was-was, penuh dengan kehati-hatian, karena yang namanya manusia, kita sebutkan bahwa orang yang bermaksiat itu adalah ladang pahala bagi orang yang melakukan ketaatan dengannya, dia mendakwahinya. Entah dakwah dengan lisan atau dakwah dengan keadaan, perilaku. Wa khaf abna'a jinsika wakhsha minhum kama takhsha ad-daragima was-sabanta. Sebagaimana engkau takut terhadap singa dan macam tutul, lari sejauh-jauhnya, sekuat tenaga. Artinya
Ya, perhatikan baik-baik. Karena yang namanya teman itu tadi berpengaruh. Apa yang dipengaruhi? Agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan serta akhlak. Lihat apa kekurangannya. Lihat apa kekurangannya. Lihat juga apa kelebihannya, sehingga engkau bisa apa? Bisa berteman terhadap kelebihannya dan bisa menjaga jarak terhadap apa yang menjadi kekurangannya. Dengannya kita bisa hidup terhadap siapa saja. Dengannya kita bisa hidup terhadap siapa saja, baik itu pelaku maksiat, orang yang melakukan maksiat, atau orang yang soleh, orang yang ini dan seterusnya, tanpa menjaga jarak dengan siapapun. Bukan berarti kita menceburkan diri betul-betul tanpa ada rambu-rambu di sana, tidak. Tetapi silahkan wa khalituhum wa zawiluhum haziran. Ini dia. Wa khalituhum, bercampur baurlah dengan mereka, bergaullah dengan mereka, wa zawiluhum hazaran. Tapi bergaul dengan mereka dengan apa? Hazaran, hati-hati. Terhadap siapa dengan berteman? Terhadap siapa kita berteman? Wa kun kasamiri iza lamasta. Jadilah seperti Samiri Bani Israel, tentang kisah Bani Israel. Iza lamasta, baru disentuh sudah menjauh. Baru disentuh sudah menjauh. Tidak mau terpengaruh dengan siapa? Dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak mau terpengaruh dengan orang-orang sekitarnya. Kalau kita menjauh sama orang yang mungkin kita anggap dia buruk, banyak melakukan maksiat, tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, tidak pernah belajar dan seterusnya, orang justru akan menjauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang memahami syariat Allah, jangan menjauh secara total terhadap mereka, tetapi batasi pergaulan. Batasi kapan kita berkunjung dengan dia, kapan kita bertemu dengan dia, kapan kita berbicara dengan dia. Dalam pembicaraan juga ada batasan, dalam pergaulan juga ada batasan. Tidak serta-merta setiap kita bertemu pokoknya bergaul sepuasnya. Ikut dengan canda tawa mereka dengannya melampaui batas syariat. Ikut dengan pergaulan batasan pakaian dan seterusnya, ungkapan mereka dan seterusnya. Tidak, semua kita antara binatang dengan manusia perbedaannya ada dalam aturan. Antara manusia dengan binatang perbedaannya ada dalam aturan. Ada dalam aturan. Oleh karena itu, orang yang terpuji di dalam Al-Quran, orang yang bisa mengetahui diri kalau dilarang, disebut sebagai ulin nuha, orang yang punya akal. Karena orang yang bisa dilarang itu hanya orang yang punya akal. Binatang tidak bisa dilarang. Binatang tidak bisa dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ulin nuha, kata nahayanha. Apa nahayanha? Melarang. Tapi nuha, kalimatnya digari nuha berarti dia di atas. Apa maksudnya? Akal. Ulin nuha punya akal. Saya ulangi bahwa perbedaan antara manusia dengan binatang itu ada pada aturan. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wazawilhum hazaran wa kun kasamiri idza lamasta. Tadi ini masih bersambung bahwa apa? Bahwa kalau berteman, silahkan berteman dengan mereka. Jangan menjauh sejauh-jauhnya, karena itu adalah ladang pahala bagi kita. Jangan menjadi orang yang paham agama tapi sekaligus menjadi orang yang menyebarkan fitnah. Belajar agama tapi ternyata memunculkan fitnah. Apa dia? Tidak mau bergaul dengan orang, tidak mau bergaul dengan orang yang tidak semajelis, tidak mau bergaul dengan orang yang tidak satu yayasan, satu tempat, satu ustadz. Itu tidak boleh, itu fitnah namanya. Tidak boleh membatasi diri dengan begitu. Dan inilah yang disebut dengan ta'assub atau hizbiyah. Tetapi hizbiyah terhadap pemerintah tidak disebut sebagai hizbiyah. Saya ikut pemerintah, Ustaz Fulan bilang begini-begini. Kalau sama pemerintah yang didengar bukan hizbiyah namanya. Tapi kalau sama Ustaz, Allahu a'lam. Dipahami? Wa khalituhum wa zawiluhum hazaran wa hizaran wa kun kasamiri idza lamista. Baru sedikit disentuh kayaknya sudah melihat ini. Hati-hati, ini maksiat begini. Karena dengan itu pula, dengan dekatnya kita terhadap orang lain, dengan teman, itulah jalan awal untuk mereka bisa sadar. Sebagaimana sebaliknya,
ketika kita semakin mempelajari agama, semakin menjaga jarak dengan orang, maka apa jadinya? Itu juga awal kebencian seseorang untuk belajar agama seperti apa yang kita pelajari. Wa man laka bis wa in jahilu alayka faqul salama. Wa in jahilu alayka faqul salama. Kalau mereka awam terhadap dirimu, tidak kenal antum, kita tidak dikenal sama mereka, atau mereka menzalimi kita, faqul salaman. Bukan berarti kamu selamat, bukan begitu maksudnya. Faqul salaman apa maksudnya? Santai, kita yang santai. Jangan membalas keburukan mereka. Jangan membalas keburukan mereka. Apa kata para ulama? Apa seorang penyair? Wa tanha an khuluqin wa anta fa'ilu arun 'alaika idza fa'alta azimu. La tanha an khuluqin anta fa'ilu arun 'alaika idza fa'alta azimu. Jangan melarang sesuatu sementara engkau melakukannya. Itu adalah aib yang sangat besar apabila engkau melakukannya. Nanti kata seorang penyair, la tanha an khuluqin anta fa'ilu arun 'alaika idza fa'alta azimu. Jangan membalas kejahilan, kezaliman orang lain, tapi berusahalah menghindar sebagaimana seekor semut apabila terhalangi jalannya, maka dia akan membelok. Demikian juga air. Demikian juga air. Kalau semut sih biasanya memanjat. Ini panjat. Kalau air biasanya membelok. Karena ketika seorang melawan kezaliman dengan kezaliman, maka apa yang menjadi tujuannya di dalam menjalankan syariat, dia tidak akan sampai. Kezaliman yang dibalas dengan kezaliman, maka hasilnya tujuannya tidak tercapai. Tujuannya tidak tercapai. Wa in jahilu 'alaika faqul salama. Kalau mereka itu berbuat zalim, faqul salama. Saya tidak ada urusan saya dengan itu. Maksudnya, saya tidak ada urusan, itu urusan dia. Urusan saya memahamkan dia. Saya memahamkan dia. Kalau memang kita tidak bisa melarangnya. Ketika orang tidak membalas kezaliman, ketika orang mau bernahi mungkar dan amar ma'ruf, maka yang dibutuhkan di sana adalah kepiawaian. Kepiawaian terhadap orang dan terhadap diri kita dan terhadap maksiat. Ketika kita melihat kemaksiatan orang lain, maka perhatikan maksiat yang dilakukan. Dia maksiat yang mengeluarkan atau berat, atau maksiat yang ringan. Ketika dia maksiat yang ringan, perhatikan apa yang membuat dia lalai dengan maksiat tersebut. Kalau dia melalaikan sholat, berarti bisa dilangkah, melangkah untuk menahi mungkar. Kalau ternyata orangnya besar, tidak bisa kita larang, justru mendatangkan musibah bagi diri kita, berhenti. Berhenti. Jangan melarang dia. Karena apa? Karena Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk apa? Melakukan ketaatan. Itu sesuai kemampuan. Demikian juga mengingkari kemungkaran, itu kadar kemampuan kita. Apa dia? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rentetan paling kuat dulu, kemudian lebih kuat, lebih rendah, kemudian yang paling rendah. Kalau orang yang punya kewenangan pemerintah, maka silakan dengan tangan, pakai tangan, karena bisa masukkan penjara dan seterusnya. Dan kalau tidak mampu, bukan pemerintah, maka dengan lisan. Itu pun kalau lisan kita bagus, kata-kata kita bagus, tidak menyindir hati orang lain. Kita bisa bijak di dalamnya. Kalau tidak mampu juga, hati-hati. Maka pakai hati saja mengingkarinya. Dan itu adalah ciri bahwa itu adalah tanda lemahnya iman. Mending mempertahankan agama sendiri daripada mau mencari atau mau memberikan pemahaman kepada orang lain. Itu kaidah kita
bahwasanya mempertahankan diri sendiri, agama sendiri itu lebih baik, lebih wajib daripada memahamkan orang lain agamanya. Kalau memang kita membuat akal ketika kita terjun terhadap tersebut, kemudian dapat mengorbankan agama, jiwa dan diri kita, maka jangan mengingkari kemungkaran hanya sekedar melihat bahwa itu adalah kemungkaran, tetapi lihatlah apa kemampuan kita, orang yang melakukannya bagaimana kemampuannya, bagaimana kekuatannya, dan lihat apa ilmu yang kita miliki di dalamnya. Karena kebenaran itu tegak bukan sekedar dengan kekuatan, tetapi yang kata Rasulullah SAW sebagai apa dia? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Yang paling banyak orang masuk dalam membuat orang masuk dalam Islam itu adalah akhlak. Dan Rasulullah SAW menjanjikan orang yang baik akhlaknya. Apa dia? Seperti jari dekat dengan Rasulullah SAW, dengan orang yang dekat, yang baik akhlaknya di sisi Allah Subhanahu dan di sisi manusia taala. Wa in jahilu alayka faqul salama. Kalimatnya faqul salama, mengatakanlah keselamatan, bukan berarti assalamualaikum. Enggak boleh kasih orang, kalau orang melakukan lagi main bola, lagi minum khamar, assalamualaikum. Enggak, jangan. Enggak boleh. Tidak boleh. Diam saja. Mungkin berikan kata-kata yang lain. Berikan kata-kata yang lain. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Kata-kata yang lain dengannya membuat dia tidak marah, tidak murka dengan kita intinya. Atau kalau dia melakukan maksiat begini-begini, kemudian berlepas dirilah intinya. Berusaha menyelamatkan diri daripada mengungkapkan kata-kata yang keinginan kita baik, tapi caranya tidak tepat. Caranya tidak tepat. Wa in jahilu alayka faqul salama la'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Karena yang hal tersebut la'allaka sawfa taslam, karena itu bisa menyelamatkanmu. Tadi in fa'alta, kalau kau melakukan demikian. Apa dia? Faqul salama. Dalam Al-Qur'an ini kalimatnya. Wa man laka bis salamati fi zamanin yanalul usma illa in usimta. Illa in usimta wa man laka bisalama. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Saat itu ada orang lewat khamar, minum khamar, kita lewat, ada orang minum khamar, kita kan lagi baik-baik saja, tidak ada urusan kita dengan dia, dia juga dinikmatin khamarnya. Pada saat kita melanggar tadi, maksudnya apa? Mengucapkan kata-kata dan seterusnya, itu aslinya di sini la yanalu, aslinya di sini la yanalul isma. Aslinya di sini la yanalul isma. Dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Tidak selamat dia, tidak terjaga dia. Dia tidak akan mendapatkan keterjagaan. Maksudnya dari fisiknya mungkin tidak diganggu sama orang. Illa in usimta, kecuali dengan apabila engkau memohon kepada Allah atau engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kalimat ini. Wa man laka bis salam. Siapa yang mau menyelamatkanmu? Saat engkau seperti itu sudah biasa-biasa saja, tapi pada saat melihat orang kemungkaran langsung diingkarin. Setiap mau kemungkaran langsung diingkarin. Tidak ada yang bisa jamin itu. Illa in usinta, kecuali memang Allah yang menjagamu. Kecuali memang Allah yang menjagamu. Keselamatan itu bisa diraih kalau kita mencari sebab-sebabnya. Di antara sebab keselamatan tadi, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Tidak melakukan akhlak yang dengannya orang lain tersinggung, dan seterusnya. Mungkin dia tidak mengucapkan kata-kata tapi kedip-kedip, lams wa hamz. Apa hamz? Lams, kedip-kedip mata. Pekerjaan orang tidak benar, santai saja jalan biasa. Kalau lihat orang melakukan maksiat, demikian juga dalam meniti keselamatan orang yang antum penuntut ilmu, lihat orang main-main, perbaiki dulu dirinya. Maksudnya murojaah baik-baik, jangan lihat orang kamu main saja padahal dia tidak murojaah. Wala talbas bihayyin fihi dhaimun. Naam, dhaimun huna zulmun. Makna dhaim yakni zulm. Wala talbas
bihayyin fihi dhain, jangan tinggal di tempat atau di kampung atau di perumahan di dalamnya ada kezaliman. Di dalamnya ada kezaliman. Yumitul qalba illa in kubilta, illa in kubilta, karena hal tersebut membuat hatimu menjadi mati. Nah, illa in kubilta, illa in kubilta, jangan sampai kamu diikat kakinya. Mukabbal, kabbala yukabbilu, ikat kaki. Kabbalat kal khataya, maksudnya begitu, dirimpung. Mana ya dirimpung? Diikat, dirimpung. Wala talbas bihayyin fihi daimun, jangan tinggal sama satu kelompok, sama orang yang sudah tahu, kita tahu bahwa itu di sana kebanyakan maksiatnya dan nampak kemaksiatannya. Di mana-mana sih ada maksiat, di mana-mana ada maksiat, bahkan di rumahnya orang soleh ada maksiat. Bahkan di rumah orang soleh ada maksiat. Maksudnya di sini jangan tinggal di tempat atau di daerah di mana ada kezaliman yang dengannya kita tidak bisa tidak bisa mempertahankan diri, menjaga agama kita, gampang terpengaruh. Jangan pergi situ. Kalau memang kita lemah dirinya, kelemah dirinya, jangan ke situ. Tapi bukan juga lagi-lagi tadi bahwa jangan juga tinggalin jauh-jauh. Maksudnya ya bergaulah dengan mereka, dengan mereka. Karena orang yang hidup di atas kemaksiatan, kezaliman itu apa fungsinya? Apa tujuannya? Mematikan hati. Mematikan hati. Kalau hatinya orang mati, maka fisiknya itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fisiknya segagah Nabi Yusuf. Walaupun fisiknya rupanya segagah Nabi Yusuf, kekar badannya segagah dengan Nabi Adam. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau hati yang sudah mati. Kalau hatinya sudah mati, karena banyak orang yang hidup ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak dianggap sebagai orang yang hidup, bahkan dia adalah orang yang mati. Orang yang mati. Kenapa? Karena hatinya tidak membuat kata siapa? Kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal daging, mudghah. Iza saluhal jasadu kullu, yang apabila daging tersebut, darah tersebut baik, maka seluruh fisiknya juga ikut baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan bahwa al-qalbu malikun li'a'dha'ihi, bahwasanya hati itu adalah raja dan anggota tubuhnya adalah prajurit. Anggota tubuhnya adalah prajurit. Kalau jenderalnya itu adalah baik, maka prajuritnya juga baik. Jenderalnya mentauhidkan Allah, maka prajuritnya juga insya Allah bertauhid. Jenderalnya juga taat kepada Allah, maka prajuritnya juga ikut taat. Maka ini juga bantahan bagi orang yang mengatakan saya tidak usah berjilbab, saya mau memperbaiki dulu hatiku. Saya mau jilbabin dulu hatiku daripada jilbabin fisikku dulu. Padahal dia tidak tahu bahwa semua itu kelakuan kita, perbuatan kita, akhlak kita itu nampak karena itulah isi hati seseorang. Itulah isi hati seseorang. Kata para sahabat, apa dia? Al-qalbu wi'a. Apa dia? Hati itu bagaikan cangkir, bagaikan bejana. Dia akan tertuang, dia akan menuangkan sesuatu dengan sesuai apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa yang kita tampakkan dari perbuatan itu adalah tuangan. Apa tuangan? Itulah apa yang dituangkan oleh, itulah isi hati intinya. Itulah isi hatinya. Jadi kalau orang tidak rajin sholat, kemudian yang penting baik-baik sama makhluk, sama sesama, insya Allah kita juga baik. Itu tidak baik itu. Kedekatannya dengan makhluk itu ada unsur kemunafikan. Ada niatnya yang ingin dia inginkan secara duniawi. Dia dekat dengan makhluk karena mungkin ada bantuannya yang dia harapkan nantinya.
Karena tidaklah seseorang mendekat terhadap orang lain kecuali ada harapan, entah harapannya kepada Allah atau harapannya secara duniawi. Secara duniawi. Maka jangan demikian juga orang yang buruk terhadap orang tuanya namun baik perilakunya terhadap orang lain. Itu bagaimana dia? Itu akal tidak menerima itu. Nggak bisa dipahami dengan akal. Mana yang lebih baik, orang lain atau orang tua? Kalau dia baik, orang lain juga baik. Mana yang lebih duluan dicicipin kebaikannya, orang lain atau orang tua? Itu tidak mungkin. Kemudian kalau memang kebaikannya anggaplah sama, dan itu tidak mungkin sama. Anggaplah dia kebaikannya sama dan seterusnya. Saat kapan kita peroleh kebaikan orang tua itu? Dan saat kapan kita peroleh kebaikan orang lain? Kebaikan orang lain kita dapatkan, kita rasakan saat kita tidak memiliki daya dan upaya, tidak punya kekuatan. Tapi kebaikan orang lain tidaklah kita merasakannya kecuali kita telah memberikan kebaikan kepadanya. Dipahami? Dia tidak memberikan kecuali ada balasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, lebih berhak untuk kita hadapkan kebaikan kita kepada dia, karena tidak ada harapan sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya, terhadap makhluknya. Nah, wala talbas bihayyin fihi daimun yumitul qalba illa in kubilta. Karena dia akan apa? Illa di sini karena dia akan membuat kakimu akan diikat. Kakimu akan diikat. Wa gharrib. Wa gharrib. Mana gharrib? Jauhilah dia arah ke barat. Maksudnya begitu. Wa gharrib. Wa gharrib maksudnya jauhilah dia. Intinya jauhilah dia. Wa gharrib. Fal gharibu lahu nafaqun. Fal gharibu lahu nafaqun, karena orang yang asing lahu nafaq, punya celah, bukan kemunafikan. Punya celah yang tersembunyi yang tidak dirasakan. Wa syarrik, dan jauhilah dia ke arah timur. Nah, in birikika qad syarikta, in birikika qad syarikta, karena dengan rik, apa rik? Ludah, rik, ludahmu, karena dengan ludahmu itu engkau telah menjauh darinya. Intinya bahwa apa dia? Jauhilah dia orang tersebut. Karena maksudnya jadilah dirimu sebagai orang asing bagi dirinya. Bagaimana kalau orang asing, antum datang satu, itu banyak peluang, banyak peluang. Bayangkan saja ada orang kayak begini, dari Padang. Orang semua, rata-rata orang yang gampang diterima orang biasa saya sebutkan, itu adalah pendatang. Makanya beda dengan orang yang tumbuh sendiri di situ, langsung di situ. Mulai dari kecil dia tahu, tiba-tiba langsung berdakwah. Ittaqillah. Apa ittaqillah? Ittaqillah fi nafsika anta. Kita sholat begini. Dari mana kamu belajar? Sehingga tiba-tiba jadi ustaz. Begitu, Tapi kalau orang pendatang, orang sudah tahu bahwa pendatang, mungkin di kampungnya dia belajar, mungkin di perjalanannya dia belajar begini. Kayaknya tidak ada kemungkinan keburukannya. Padahal kalau orang berpikir dengan baik-baik, ini yang saya tahu kebaikannya saja, nggak tahu keburukannya. Contoh saja, nggak tahu saya keburukannya, sampai keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Dipahami? Sering saya ulang begitu. Makanya kayak di mana di Lawatu begitu. Saya lebih diterima daripada orang yang di situ. Padahal sama-sama pergi belajar menuntut ilmu. Orang sama-sama orang pergi belajar menuntut ilmu, bahkan dari masjid, tapi tidak diterima sama orang. Sulit diterima. Tapi saya datang, mereka paham bahwa saya, padahal tidak tahu apa isi hati saya, apa keinginan saya. Makanya saya tinggalkan. Nah, walau fawqal amiri takunu fiha sumuwan wa iftikharan kunta anta. Seandainya engkau ketenaranmu, ketinggianmu di kalangan masyarakat itu melebihi daripada
apa kepala desa begitu, kepala negara, takunu fiha sumuan, maka bagaimanapun pujian orang bahwa kita ini orang baik, karena kita tadi sudah apa? Sudah menjadi orang asing, maka kita yang lebih tahu diri kita bahwa kalau saya munafik ya munafik, kalau saya ini orang yang baik ya baik, kalau saya ini pencuri ya pencuri, kalau saya ini orang yang suka hasad ya suka hasad memang, walaupun orang lain itu memuji. Kunta anta, maksudnya engkau begitu, dirimu engkau tahu diri sendiri. Berbeda dengan orang lain itu, karena kita orang yang baru datang di tempat tersebut. Nah. Wa in furrikta wa kharajta minha ila daris salami faqad salimta. Walaupun engkau dipisahkan dengan tadi orang zalim, apa ke kampung yang ada banyak kezaliman di sana, wa kharajta minha, dan engkau pun keluar ila daris salam, ke tempat yang menyelamatkanmu, yang di sana tidak ada maksiat apa atau sedikit, minimal maksiatnya maksiatnya minimal. Nah, faqad salimta, maka engkau pada saat itu betul-betul telah selamat atau menyelamatkan diri. Artinya apa, ikhwan? Ketika seseorang sulit baginya untuk berubah di mana di tempat di situ dia hidup, namun kemudian dia melihat peluang yang sangat besar, peluang yang sangat luas baginya untuk bisa berubah, memperbaiki diri. Kalau dia punya kemampuan, maka hendaknya dia berpindah tempat, berpindah tempat dari kampung ke kampung. Nah, masalah tinggalkan kampungnya dalam rangka mempertahankan agama, dibanding tinggal di kampung namun kemudian kalau kita mau berubah, orang celah kita. Celaan orang membuat kita tidak pede, celaan orang membuat kita tidak bisa beranjak melangkah kaki ke berikutnya. Maka ini adalah apa? Usaha untuk bisa hijrah, usaha untuk bisa berhijrah, mengarah ke lebih baik, ke tempat yang lebih baik, posisi pemahaman yang lebih baik, akhlak yang lebih baik. Maka inilah makanya Allah Subhanahu wa taala, afalam takun ardullahi wasi'ah. Orang-orang yang lemah di saat pada saat mereka diperintahkan para sahabat untuk berhijrah, kemudian sebagian mereka tidak mau hijrah. Sebagian yang tinggal ini di Madinah memang tidak mampu. Sebagian mereka memang masih senang dengan keadaannya. Maka Allah akan bertanya orang yang tidak mau berhijrah karena Allah, afalam takun ardullahi wasi'ah. Apakah bumi itu tidak luas? Dulu saya begini, ya Allah, saya mau selamat, mau juga begini, mau juga begini. Saya tahu bahwa ini jalannya begini-begini, tapi saya tidak enak, begini tidak enak. Apa tidak enak? Itu tidak, afalam takun ardullah, bukankah bumi itu luas? Kalau hanya sekedar mencari rezeki dan seterusnya, katakan pada diri kita, afalam takun ardullah wasi'ah. Bukankah dunia itu lebih luas kalau hanya sekedar mencari rezeki? Tapi kalau mempertahankan agama, bumi juga luas. Kalau memang di tempat kita sulit bagi kita untuk mempertahankan agama kita, sulit untuk kita merubah diri kita dari ke arah yang lebih baik. Di kampungnya mungkin minum khamar, minum khamar, mau tinggalkan sulit. Sejak kapan kamu didatangi malaikat tiba-tiba tidak mau minum khamar? Kata-kata orang begitu. Wa in karamtaha wa nazarta minha bi ijlalin fa nafsaka qad ahanta. Justru sebaliknya, kalau engkau perhatikan orang di situ, di kampung situ yang banyak melakukan maksiat, wa in karamtaha, kamu memuliakan orang-orang di situ padahal mereka berada di atas kemaksiatan. Wa nazarta biha bi ainil jala bi ijlalin, kamu pandang dia dengan mulia orangnya, enggak apa-apa dia minum khamar begini-begini karena punya begini. Fa nafsaka qad ahanta, maka sungguh engkau telah menghina dirimu. Ahanta, yakni engkau telah menghina dirimu. Engkau memuji mereka padahal balasannya adalah menghina diri. Karena kalau pujian itu akan kembali kepada diri kita, bahwasanya apa yang kalau dia cocok, alhamdulillah. Kalau dia tidak, enggak. Kebalikannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.